Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjut pengajian kita, faslun fi sholatil kusuf wal khusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sholatil kusufi wal khusufi. Fasal menjelaskan tentang dua sholat gerhana, yaitu pertama adalah gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Wa yusalli, dan melaksanakan sholat likusufi syamsi, karena gerhana matahari, wa khusufil qamari, dan gerhana bulan. Rakaataini, bilangannya adalah 2 rakaat setiap satu sholat. Sholat gerhana matahari atau sholat gerhana bulan, 2 rakaat. Fi kulli rakaatin, pada setiap satu rakaat, qiyamani, berdirinya 2 kali. Yatilul qiraatu fihima, dan memanjangkan daripada bacaan-bacaan surahnya fihima, pada 2 rakaat tersebut, ya. Karena berdirinya dalam satu rakaat 2 kali, waruku'ani, dan juga dilaksanakannya dalam satu rakaat 2 kali ruku'. Yutilu tasbihu fihima, dan memanjangkan bacaan tasbihnya fihima, pada 2 ruku', dunas sujudi, tidak pada sujudnya. Jadi inilah tata cara pelaksanaan dalam sholat gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Dari 1-2 rakaat, setiap satu rakaat 2 kali berdiri, dan dalam satu rakaat itu pula 2 kali ruku'. Sedangkan sujudnya cuma sekali, itu bedanya. Dan disunahkan memanjangkan bacaan surah pada rakaat-rakaat tersebut. I'lam, ketahuilah, annal kusufa wal khusufa, sesungguhnya gerhana matahari dan juga gerhana bulan, yutlaku, dimutlakan, ala syamsi wal qamari jami'an, yaitu atas gerhananya matahari dan bulan secara seluruh. Naam, kata ulama, benar itu pendapat. Al-ajwadu kama qala Jauhari, yang lebih baik, al-ajwadu, yang paling baik, kama qalahul Jauhari, sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Jauhari, annal kusufa li syamsi, kalau kusuf itu namanya gerhana matahari, wal khusyuf lil qamari, ya, untuk gerhana bulan. Jadi ada ulama yang menyamakan, pokoknya yang namanya sholat kusuf mau khusuf sama aja, mau bulan mau matahari. Tapi ulama sebagian dan yang paling tepat mengatakan itu adalah ada perbedaan antara khusuf dan khusuf. Terserah, itu ada pendapat ulama. Wassalatu lahuma sunnatun, adapun hukum salat untuk gerhana matahari atau gerhana bulan, hukumnya adalah sunnah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dasar dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan juga bulan, layan kasipani, tidaklah keduanya itu terjadi gerhana, limauti ahadin, karena matinya seseorang, wala lihayatih, dan juga bukan karena hidupnya seseorang. Jadi terjadinya gerhana bukan karena datangnya kematian atau hidupnya seseorang. Ini menunjukkan apa? Itulah kuasa Allah. Disitulah daripada Allah ingin tunjukkan betapa Allah mampu melakukan segala sesuatu. Maka fa iza ra'aitum dzalik,
Maka apabila kamu melihat terjadinya gerhana, bukan kalau orang dulu ngumpet di bawah meja apa bale, bukan meja ya, tapi sekarang balenya udah pada kagak ada, bingung. Kalau orang dulu kan tidur di atas bale pak ya. Tapi apa kata Nabi, pasallu, maka sholatlah. Itu yang disebut sholat gerhana. Ini dasar dalilnya. Setelah itu wad'ullaha ta'ala, dan berdoalah kepada Allah Ta'ala. Rawahu Syaikhan. Ini perintah atau dasar dalil untuk orang melaksanakan daripada sholat gerhana seperti itu. Wa fi riwayati Muslim, dalam riwayat Imam Muslim dikatakan ud'ullaha, berdoalah kepada Allah, wasallu, dan sholatlah, hatta yankashifa ma bikum, sehingga berpisah atau sehingga selesai daripada terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Lah di sini nanti jadi perdebatan ulama jamaah. Apakah sholat gerhana itu harus dilamakan sampai selesainya gerhana, atau yang kedua, apakah batal sholatnya gerhana manakala kita lagi sholat gerhananya habis? Itu jadi perdebatan para ulama tentang masalah ini ya. Kayak kita nih mau sholat subuh ya, kan waktunya ada sampai apa? Sampai suruk. Kalau udah suruk ya sholat subuhnya habis, kan begitu. Lah begitu juga sholat gerhana itu mulainya kapan ya, dan akhirnya kapan, dan bagaimana kalau terjadinya sholatnya udah selesai tapi gerhananya masih ada, atau sebaliknya yang kedua, sholatnya belum selesai, gerhana mataharinya atau gerhana bulannya udah habis. Nah itu bagaimana hukum-hukum yang kayak begitu nanti akan diterangkan oleh ulama ya. Kata di selanjutnya dikatakan summa aqalluha, kemudian paling ringkasnya pelaksanaan sholat gerhana, ayyuhrima, hendaklah orang itu melaksanakan takbiratul ihram biniyati sholatil kusuf, dengan niat untuk melaksanakan sholat gerhana. Usolli sunnatal kusufi rok'ataini, itu kalau buat matahari. Ada juga mengatakan usolli sunnatal khusufi, buat terjadi gerhana bulan. Bedanya kalau kaf kusuf matahari, kalau pakai kha khusuf itu terjadinya gerhana bulan. Jadi niat usolli sunnatal kusufi rok'ataini. Kalau kita jadi makmuman lillahi ta'ala, takbir Allahu Akbar. Setelah kita membaca takbir, wa yaqra'ul fatihata, baca ada surah al-fatihah, wa yarka'u, kemudian dia ruku. Kenapa? Karena baca surah hukumnya sunnah, sunnahnya juga sunnah hayat, bukan sunnah abad, maka boleh. Summa yarfa', kemudian dari ruku bangun lagi, Allahu Akbar, diri lagi, fayaqra'ul fatihata, kemudian selesai dia diri. Biasakan kita i'tidal, ini bukan i'tidal tapi dia diri untuk melaksanakan baca Fatihah yang kedua. Berarti itu yang disebut tadi itu, dalam satu rakaat 2 kali berdiri yang pertama setelah takbiratul ihram, setelah baca Fatihah dia ruku, takbir lagi untuk diri lagi yang kedua. Nah di situ dia baca Fatihah yang kedua. Summa yarka'u tsaniyan, kemudian dia ruku yang kedua. Jadi 2 kali Fatihah, 2 kali ruku. Itu cara bedanya dalam pelaksanaan sholat gerhana dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Setelah dia ruku yang kedua, summa yarfa, kemudian dia angkat kepalanya, wa yatma'innu, dan dia toma'ninah, artinya i'tidal ya, udah i'tidal. Summa yasjudu, kemudian dia sujud.
Kemudian dia seperti sholat biasa, habis sujud duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi baru naik untuk melaksanakan rokaat yang kedua. Fahadhihi rakaatun, inilah satu rokaat dalam pelaksanaan daripada sholat gerhana. Summa yusolli saniyatan, kemudian dia sholat untuk rokaat yang kedua, kadzalika, demikian juga. Jadi didiri rokaat yang kedua, selesai Fatihah ruku, setelah ruku dia diri lagi baca Fatihah, setelah selesai baca Fatihah dia ruku yang kedua, setelah ruku i'tidal sujud, duduk, sujud lagi, duduk tahiyat akhir, salam. Itulah tata cara pelaksanaan dalam sholat gerhana. Pahiya, maka sholat gerhana ya dikerjakan berapa? Rakaatani, yaitu 2 rakaat. Begitu kurang lebihnya ya. Tapi memang jarang-jarang jamaah kita kerjainnya. Kalau terjadi gerhana doang baru melaksanakan daripada sholat gerhana. Berikutnya, fi kulli rakaatin, pada setiap satu rakaat sholat gerhana, qiyamani wa ruku'ani, 2 kali berdiri, 2 kali ruku. Udah nih tadi saya jelasin. Wa yaqra'ul fatihata fi kulli qiyamin, dan membaca surah Al-Fatihah pada setiap berdirinya. Berarti dalam satu rakaat berapa kali baca Fatihahnya? 2, biasanya 1 ya. Nah ini dia nih. Palawis tamarrol kusufu, maka kalau seandainya masih terus terjadinya gerhana, kita udah salam masih terjadi gerhana, masih ada gerhana, pahal yazidu ruku'an salisan, apakah ditambahkan ruku'nya menjadi 3 kali? Udah selesai tahiyat atau gimana? Kok belum selesai juga nih gerhananya? Apakah kita tambahin rokaatnya? La yajuzu ya. Hal yazidu ruku'an salisan, apakah kita tambahkan ruku yang ketiga? Wajhani, ada 2 pendapat. As-sahihu, pendapat yang sahih mengatakan la yajuzu, tidak boleh. Udah 2 rakaat aja, 2 kali ruku, 2 kali ruku aja dalam satu sujud. Kasairis sholawat, sebagaimana sholat-sholat yang lainnya. Ya kayak kita Pak, sholat maghrib di awal waktu maghrib ya, udah selesai 3 rakaat, nah belum habis juga sholat maghribnya, apa kita tambahin rakaatnya? Lah kagak. Begitu juga sholat gerhana ya. Jadi dihukumkan seperti sholat biasa. Jangan nanti gerhananya belum habis, rokaatnya ditambahin atau dirinya ditambahin, rukunya ditambahin. Sebagaimana tidak bolehnya kita menambahkan rokaat di dalam sholat fardu sebelum habis waktunya itu sholat ya. Itu demikian. Wa kama la yajuzu ziyadatu ruku'in salisun, begitu juga tidak boleh menambahkan ruku yang ketiga. Ya udah, yang disunahkannya sholat gerhana rukunya 2 kali, dirinya 2 kali, jangan ditambah-tambahin gitu ya. Begitu juga sebagaimana sholat yang lainnya, sekalipun waktunya belum habis. La yajuzu naqsu ruku'in, begitu juga tidak boleh mengurangi rukunya. Lau hasolal injilau, kalau sudah selesai gerhananya. Ini kita baru 1 rakaat, gerhananya habis, apa kita batalin aja? Ya enggak. Sama seperti kita sholat 5 waktu, baru rakaat kedua sholat zuhur, udah masuk asar, gimana Pak? Terusin, cuma nanti hukumnya beda, ada yang dikatakan kodok, ada yang dikatakan adaan kalau dalam sholat 5 waktu. Begitu juga dalam pelaksanaan sholat gerhana, kalau sholatnya belum selesai, gerhananya udah selesai, gimana? Ya lanjutin, sholat aja selesain. Masa sholat gerhana rakaat kedua gerhananya habis? Ya habis, batal dong. Enggak, terusin ya, sebagaimana sholat biasa. Titik. Masalah,
walau sallama minas salati wal kusufu bakin. Nah, ini kebalikannya. Kalau seandainya itu orang udah salam, assalamualaikum warahmatullah, selesai nih sholat gerhana 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullah, anis sholati daripada sholat gerhana, wal kusufu bakin, gerhananya masih ada, gerhananya masih terjadi, palaisa lahu ayyastaftiha sholatun ukhra alal madhab, maka tidak disunahkan memulai kembali sholat gerhana yang kedua alal madhab, menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Kita selesai sholat gerhana yang pertama nih, nah gerhananya masih ada, gimana nih? Udah sholat lagi gerhana 2 kali? Nggak ada. Sholat gerhana cuma disunahkan sekali bagi orang tersebut, begitu. Tapi kalau orang yang belum sholat, ya silakan sholat. Tapi kalau buat kita yang udah selesai sholat, gerhananya masih terjadi, apakah disunahkan sholat yang kedua kali? Tidak disunahkan untuk sholat gerhana yang kedua kalinya. Rajin banget nih orang ya, Masya Allah. Perkara sunnah aja hampir begini. Tapi inilah kalau terjadi sesuatu permasalahan. Wal akmalu fi hadhihi, dan yang paling sempurna. Nah nih, kalau tadi kan aqalluha, yang paling ringan, yang paling ringkas dalam pelaksanaan sholat gerhana. Bagaimana yang paling akmalnya, yang paling sempurna? Fi hadhihi, dalam pelaksanaan sholat gerhana, setelah takbiratul ihram, ayaqra'a fil qiyamil awwali, hendaklah dia setelah membaca Fatihah pada waktu berdiri pertama, ba'dal fatihati, setelah membaca Fatihah, wa ma yustahabu minal istiftahi, dan setelah dia disunahkan membaca doa istiftah, wa ghairihi, dan yang lain-lainnya. Apa disunahkan? Suratul Baqarati, membaca surah Al-Baqarah. Jadi habis Fatihah waladhdallin amin, baca Pak Al-Baqarah. Tapi jangan sampai wa ulaika humul muflihun. Kalau kita sampai situ doang, ya Allahu Akbar, abisin surah Al-Baqarah, ya baca. Fa'ilam yuhsinha, bagaimana kalau nggak mampu, nggak bisa, nggak hafal? Qara'a biqadriha, membaca daripada surahnya sekedar atau seukuran daripada ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah. Berapa? 200. Al-Baqarah berapa ayat? Hah? Nggak hafal? Ya. Berapa Pak? 286. Masa? Kalau apa namanya tuh, puasa surah apaan tuh? 289. 286 ya, 286. Baca dah kira-kira sebanyak itu ayatnya. Masya Allah. Kalau apal, kalau nggak apal, ya baca aja dah tuh Qul huwallahu 3 kali, sama satu surah, satu Quran gitu ya. Ya jangan juga Pak, jumlah ayatnya bukan masalah ininya. Tuh kalau bisa, nih yang akmal, yang paling sempurna. Tapi di kita nggak ada, jarang Pak. Paling banter dia baca surah-surah yang lain. Tuh yang sempurnanya setelah baca Fatihah. Wafil qiyamisani, pada waktu dia berdiri yang kedua, ya setelah dia baca, ya dia ruku yang pertama, dia diri yang kedua, berapa ayat dibaca? Kami atai ayatin minha, bacalah 200 ayat. Karena tadi kan 286 rakaat yang ke apa rakaat qiyami yang berdiri yang berdua dibaca 200. Wafil qiyamis salisi, pada waktu berdiri yang ketiga, berarti berdiri pada rakaat yang kedua, yaqra'u qadra mi'atin wa khamsina ayah, yaitu sebanyak 150 ayat. Wafir rabi'i, pada berdiri yang keempat, berarti berdiri yang kedua pada rakaat yang kedua, qadru mi'atin, sekedar baca 100 ayat. Kaza rawahul saikhon, itulah ya apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Masya Allah, itu tata caranya. Kalau mampu, kalau bisa,
ya paling kita ya baca surah-surah yang lain, surah-surah yang apa namanya, yang pendek-pendek yang kita hafal. Kenapa? Karena memang kita jarang yang hafal daripada surah-surah yang panjang seperti itu, kecuali hafiz-hafiz yang mereka memang hafal daripada ayat-ayat Al-Quran. Itu tata cara yang sempurnanya demikian, ya. Jadi itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Titik. Wa yustahabu, dan disunahkan, ayatula fir ruku'il awal, untuk memanjangkan bacaannya pada ruku yang pertama, bitasbih, banyakin tasbihnya. Kalau kita kan biasa tasbih berapa kali? 3 kali, ya. Karena ini dirinya lama, dirinya panjang, maka ya rukunya pun dibanyakin daripada bacaan tasbihnya, ya. Apakah dibacanya nanti tasbihnya umpama 50 kali atau 30 kali dan lain sebagainya, baca itu. Di sini dikatakan adalah ya wa yustahabu ayatula fir rukil awal bitasbihi, membaca tasbih qadra mi'ati ayat, sekedar membaca 100 ayat minal Baqarah. Masya Allah, berapa lama baca dah tuh 100 kali, lumayan ya, puyeng juga Pak. Kita sholat tasbih aja rukunya baca berapa? 10. Itu udah lumayan, ya. Darah kita udah pada turun semua ke kepala, tapi enak tuh, jadi sehat di situ, ya. Wafisani, pada pada ruku yang kedua, samanin, baca 80 kali. Wafisalisi, pada ruku yang ketiga, sab'in, 70. Wafir rabi, pada ruku yang keempat, homsina, yaitu 50 kali. Lima ji'ihi, sebagaimana telah didatangkan ini dalil semua fil khabari, di dalam hadis-hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tata caranya begini ya, yang sempurna. Walayatulu sujudu ala sahih, jangan memanjangkan ya daripada atau melamakan sujudnya menurut pendapat yang paling sahih, kal i'tidal, sebagaimana pada waktu pelaksanaan i'tidal. Tapi qalahur Rafi'i, Imam Rafi'i berpendapat wasohaha an-Nawawi, dan telah mensahihkan ini pendapat oleh Imam Nawawi. Beliau mengatakan apa? At-tatwilu, disunahkan juga tetap memanjangkan atau melamakan daripada sujudnya, biar imbang, dirinya lama, rukuknya lama, maka sujudnya juga dilamain, kata Imam Nawawi. Beda pendapat dengan Imam Rafi'i. Memang beliaulah berdua yang biasa saling berbeda pendapat. Qala, dikatakan oleh pengarang kitab, wasabata fis sahih, dan telah ditetapkan di dalam kitab sahihnya, wa nassa alaihi Syafi'i, dan telah menaskan pendapat ini oleh Imam Syafi'i fil Buaiti, di dalam kitab Al Buaiti, ya. Jadi artinya apa? Imam Syafi'i pun berpendapat boleh atau disunahkan untuk memanjangkan daripada sujudnya, ya. Jadi itulah yang terjadi perbedaan-perbedaan pendapat seperti itu, hadirin. Tapi yang penting apa? Laksanakan daripada sunnahnya. Wa tustahabul jama'atu fi sholatil kusuf, dan disunahkan pelaksanaan sholat itu dengan cara berjamaah fi sholatil kusuf, di dalam sholat gerhana, termasuk sholat sunnah yang disunahkan berjamaah, kayak sholat raweh, sholat sunnah yang disunahkan berjamaah, ya. Maka disunahkan. Boleh nggak kalau sholat sendiri, ya. Nah, tapi kalau dia laksanakan sholat gerhana dengan cara berjamaah, wa yunadi laha, ada muazzinnya, ada bilalnya. Kalau bahasa kita kayak bilal, kayak kita sholat lebaran, sholat idul fitri, ada bilalnya. Wa yunadi laha, ada bilal yang memanggil untuk melaksanakan sholat gerhana. Apa kalimatnya? As-sholatu jami'ah. Gitu doang udah. Memang nanti kalau kita baca di kitab-kitab fikih, kalau azan qomat
itu untuk sholat fardu. Selain sholat fardu tidak disunahkan azan, tidak disunahkan qomat, tapi disunahkan baca apa? Sebelum pelaksanaan sholat sunnah yang disunahkan berjamaah, kalimatnya adalah as-sholatu jami'ah. Sama sebenarnya sholat apa? Kayak sholat raweh, sholat apa tadi, Idul Fitri, cuman kan kalimatnya banyak tambah-tambahannya. Sebenarnya intinya apa? Kalau kita dengerin, kita perhatiin yang dibaca oleh Bilal sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri atau sholat apa tadi, taraweh, sama juga. As-sholatu sunnata taraweh rakaataini jami'ah, kan begitu ya, sama seperti sholat Idul Fitri atau Idul Adha ya, sholatu Idul Adha atau Idul Fitri rakaataini jami'ah, cuma diulang-ulang beberapa kali. Intinya apa? Kalau sholat sunnah yang disunahkan berjamaah, ada seorang yang membaca Bilalnya as-sholatu jami'ah, begitu, itu sunnahnya doang. Bagaimana kalau nggak pakai? Boleh nggak Pak? Sholat raweh nggak pakai sholat taraweh rakaataini jami'ah rahimakumullah, nggak pakai begitu, langsung aja lah usolli sunata taraweh rakaataini makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar, nggak pakai sholat, nggak pakai apa, nggak pakai Bilal, boleh apa nggak? Boleh, yang penting waktunya udah masuk. Sama kayak kita sholat maghrib, boleh nggak pakai azan, yang penting udah masuk waktu maghrib kita sholat. Afdolnya, bagusnya pakai azan, bagusnya pakai Bilal, kan begitu ya. Titik. Walau adrokal masbukul imama, permasalahan berikutnya nih. Walau adrokal masbuku al imama, kalau seandainya orang sholat masbuk terlambat, nggak datang dari awal, al imama, sedangkan imam fir ruku'i tsani, sedang melaksanakan ruku yang kedua pada rokaat pertama atau rokaat kedua, pokoknya masbuk aja dah, dia masuk, imam lagi ruku yang kedua. Pak, Bu, kalau dalam fikih disebutin manakala makmum masbuk mendapatkan imam dalam keadaan ruku, maka itu makmum dikatakan mendapatkan rokaat. Seperti nih, kita sholat subuh terlambat, imam lagi ruku, kita udah langsung aja takbiratul ihram, Allahu akbar, nggak usah baca apa-apa, Allahu akbar, langsung ruku, dan ketemu bareng rukunya sama imam, maka makmum ini yang masbuk yang bisa ruku bersama dengan imam, maka dikatakan ini makmum dapat rokaat ya, dapat rokaat. Yang penting dapat barengnya imam, rukunya bersama dengan imam, sekalipun dia cuma sekedar takbiratul ihram, nggak baca boro-boro doa iftitah, Fatihah aja enggak. Sholli fardhu zuhri rakaataini sholli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilat qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar, langsung ruku, nggak baca Fatihah, bareng ruku sama imam, maka makmum ini mendapatkan rokaatnya. Yang penting apa? Tumakninah bersama dengan imam. Tapi kalau begini beda lagi nih Pak, subuh yang duluan apa yang duluan lagi ya, waktu saya sholat di belakang, terlambat saya datang, jadi ada orang bareng sama saya di belakang nih, imam udah ruku, kita baru sampai nih, kita baru takbiratul ihram, kita mau ruku, belum ruku nih, baru pengen ruku nih, imam udah kubur diri, dapat nggak tumakninahnya? Enggak. Tuh orang imam salam ikut salam, tapi nggak ngaji dia ya. Tuh orang saya nggak pernah ngaji ya, saya lihat nggak pernah ngaji nih orang, ya udah pantes caranya salah ya. Itu sholat fardu. Tapi kalau dalam sholat gerhana beda. Ini imam lagi ruku yang kedua ya, kita makmum dapat nih fir ruku'i tsani lam yudriki rakaata alal mazhab,
makmum itu walaupun dia dapat ruku bersama dengan imam pada waktu ruku yang kedua, itu makmum masbuk tidak mendapatkan rokaat menurut mazhab Imam Syafi'i. Ya, paham? Alasannya kenapa? Beda dengan kalau dia mendapatkan imam pada waktu rokaat, pada waktu ruku yang pertama. Nih imam lagi ruku pertama, dia baru masuk, dapat tomakninah, dapat rokaatnya untuk sholat gerhana nih, ya. Tapi manakala imam udah ruku yang kedua, dia dapat ruku yang kedua bersama dengan imam. Kata Imam Syafi'i mengatakan makmum ini tidak mendapatkan rokaatnya. Kenapa alasannya? Li'anna ruku ats-tsaniyah, karena ruku yang kedua yatba'ul awwala, mengikuti daripada ruku yang pertama. Ya. Jadi seakan-akan ruku yang kedua pada waktu sholat gerhana seakan-akan adalah cabang daripada ruku yang pertama, maka tidak didapati daripada rokaatnya. Itulah keterangan beda-beda sedikit. Makanya setiap perkara begini hukum ada yang berlaku, maka tidak boleh kita mengikuti sesuatu tanpa ada hukumnya. Makanya hati-hati hal-hal yang begitu. Wa qala wa yukhtabu ba'daha wallahu alam bissawab. Cukup ya sampai sini insyaallah. Waalaikumsalam. Ya. Lanjutkan. Dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi, terjadinya gerhana matahari dan atau gerhana bulan, apakah itu dapat diprediksi kapan terjadinya? Kemudian yang kedua, kalau itu dapat terjadi, apakah DKM masjid bisa menghimbau para jemaah, marilah sama-sama kita berjamaah sholat gerhana matahari atau gerhana bulan di masjid. Terima kasih. Waalaikumsalam. Apakah dengan kemajuan teknologi bisa diprediksi daripada terjadinya gerhana? Dengan kemajuan ya bisa aja. Sebagaimana zaman dulu kita mau ngelihat masuknya hilal bulan, awal bulan dan lain sebagainya dengan mata telanjang, istilahnya dengan tanpa ada apa istilahnya, tanpa alat-alat yang canggih, ya. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang ada apa? Teropong yang bisa melihat dan itu lebih akurat, kan begitu. Kalau zaman dulu kan kalau kita belajar ilmu falak, ya, kalau jamaah pernah belajar ilmu falak itu rada-rada ribet dan juga sulit. Kenapa? Karena ada hitung-hitungannya. Ini begini hitungannya, ini begini kalinya sekian, ini kali bagi sekian, itu hitungan ilmu falak. Makanya banyak jarang orang yang menguasai daripada ilmu falak. Lah bagaimana kalau bisa begitu? Ya nggak ada masalah, boleh-boleh aja, silakan. Dan itu juga itulah Allah berikan kemudahan bagi manusia dengan adanya pengetahuan, sehingga apa? Mereka lebih yakin dan lebih pasti bahwa terjadinya sesuatu, apakah dengan pengetahuan itu diketahui terjadinya gerhana atau tidak. Silakan, nggak ada masalah. Yang kedua pertanyaannya apa tadi, lupa saya. DKM masjid apakah menganjurkan? Disunahkan untuk menganjurkan, ya. Beda nanti dengan sholat minta hujan apa? Istisqa, ya. Beda dengan sholat istisqa, bukan DKM yang memerintahkan, tapi adalah pejabat negara. Ya, kalau kita di sini perwilayah, kalau perwilayah gubernur, di bawahnya lagi bupati, yang paling utama sama presidennya. Itu kalau sholat istisqa. Tapi kalau sholat gerhana dan sholat-sholat sunnah yang lainnya yang dianjurkan untuk mengajak jamaah adalah DKM. Ya, cuma menganjurkan, mengajak. Tapi apakah wajib diikutin? Ya itu kan perkara sunnah. Tapi kalau begini nanti ada nanti dalam khutbah gerhana biasanya tuh, kalau nanti mungkin nggak tahu ya di kitab ini, nanti kalau dalam kitab-kitab lain kalau kita khutbah apa nih, kita khutbah gerhana
sampaikanlah sesuatu yang berkaitan dengan gerhana. Kita sholat istisqa minta hujan, sampaikanlah isi khotibnya berkaitan dengan istisqa. Umpama untuk apa? Untuk memberikan peringatan, memberikan pengetahuan tentang itu semua. Disunahkan, tapi tidak diwajibkan untuk DKM. Selain sholat istisqa yang harus memerintahkan. Makanya nanti ada perbedaan. Bagaimana kalau DKM yang nyuruh? Ini istisqa ya. Apakah wajib itu puasa orang-orang semuanya? Beda. Kecuali kalau yang memerintahkan itu adalah pejabat pemerintah untuk melaksanakan sholat istisqa, maka wajib bagi mereka berpuasa sebelum sholatnya. Itu ada perbedaan ya. Kalau pemerintahnya ngerti, nah pemerintahnya nggak ngerti, ya udah nggak usah sholat juga, dia sendiri aja pada nggak sholat, kan begitu ya. Cukup ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita terhindar daripada musibah, bala, penyakit, fitnah dan lain sebagainya. Yang pada sakit Allah angkat penyakitnya, yang sudah meninggal dunia ya orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, jamaah yang biasa ngaji ini Sabtu subuh, dan juga orang-orang yang berjasa dengan Masjid Al-Mubarakah. Mudah-mudahan mereka yang telah meninggal dunia Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan kita mohon di akhir tahun seperti ini Allah ampuni, Allah maafkan segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Di tahun yang akan datang, di tahun ya baru, insya Allah Allah berikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihadzin niyya wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.